seperti yang saya sudah tulis di judul, hari ini saya mau cerita tentang bagaimana saya datang ke Cina dan bagaimana saya dapatin beasiswa S1 di sini. Nah, jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau dapetin beasiswa juga ke Cina, atau mungkin anaknya atau saudaranya, sepupunya, temennya pengen dapetin beasiswa juga di Cina. Nah, simak terus videonya ya. Awali ceritanya pas waktu itu 2006 saya pas lulus SMA, dan itu saya pengen sekali lanjutin kuliah S1 tapi jurusannya bahasa Inggris. Jadi saya mencoba waktu SPMB itu daftarnya di S1 jurusan bahasa Inggris, tapi ternyata memang jalannya belum di situ. Pas waktu SPMB saya tidak lolos seleksi, mungkin karena kurang belajar atau gimana, karena kalau dilihat dari nilai ujian akhir itu sebenarnya masih bisa masuk, cuman mungkin karena kuotanya tidak terlalu banyak mungkin ya, saya juga tidak tahu, dan pastinya itu memang bukan jalan hidup saya mungkin, jadi saya tidak lolos SPMB. Kemudian pada tahun 2007, karena waktu itu bahasa Mandarin lagi booming-boomingnya, jadi di Solo itu ada les Mandarin, dan biaya lesnya itu lumayan murah, sekitar 250.000 kalau nggak salah, atau 180 per semester, dan itu sangat membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi 2007 saya les bahasa Mandarin selama 1 semester. Waktu itu benar-benar awal-awal belajar bahasa Mandarin itu benar-benar saya benar-benar, mungkin karena memang belum pernah belajar sebelumnya, jadi merasa sangat susah sekali, apalagi itu ngafalin hurufnya yang banyak dan cara pengucapannya itu benar-benar sangat susah. Waktu itu saya benar-benar yang sebenarnya mau menyerah, terus nggak pengen belajar lagi, cuman karena semakin saya belajar gitu, gurunya itu kayak memberi semangat sama saya. Seperti kalian ketahui bahwa bahasa Mandarin itu bahasa yang paling susah di dunia, dan itu benar sekali. Waktu itu saya belajar benar-benar sangat kesulitan, dan untuk hafalin hurufnya aja saya benar-benar yang susah sekali, apalagi untuk ngomong itu benar-benar yang sangat susah sekali. Waktu itu saya benar-benar yang ingin menyerah sebenarnya, cuman karena gurunya itu sangat baik sekali teman-teman. Dia agak sepuh gitu, gurunya agak sudah berumur gitu, keturunan Chinese, dan dia kayak meskipun saya orang Jawa tapi dia kayak tetap memberikan semangat gitu. Dia kasih saya semangat buat belajar, dia sabar mengajari saya bagaimana cara nulis, terus bagaimana mengingat huruf-hurufnya, seperti itu. Pokoknya dengan kesabaran beliau ini saya jadi kayak meskipun saya tidak bisa tapi saya tetap ingin belajar karena senang sekali sama guru itu. Gurunya perempuan ya teman-teman, dan yang karena beliau ini jadi saya semangat untuk belajar bahasa Mandarin. Saya pengen daftar SPMB, pengen daftar lagi S1 bahasa Inggris. Saya bilang ke papa 7 waktu itu, saya 3 bersaudara, jadi kedua kakak saya itu juga pas lagi kuliah dan belum lulus, jadi papa bilang tunggu kakak-kakak saya ini lulus dulu baru nanti daftar lagi. Itu saya nggak daftar SPMB, jadi kemudian saya lanjutin lagi kursus bahasa Mandarin saya. Kemudian tahun 2008 saya mau daftar lagi, karena saya nagih ke papa saya, karena dia kan bilang tunggu tahun depan gitu. Dari 2007 dia bilang tahun depan, jadi 2008 saya nagih papa saya pokoknya tahun ini mau kuliah, lanjutin kuliah. Dan kebetulan kakak saya juga sudah lulus ya, salah satu kakak saya udah lulus, jadi saya bisa daftar kuliah. Nah, waktu itu saya bingung antara S1 bahasa Inggris atau lanjutin D3 bahasa Mandarin, karena S1 di Solo waktu itu bahasa Mandarinnya belum ada. Kalau sekarang sudah ada teman-teman, jadi kalau ya mau daftar juga bisa ya di UNS, itu sudah
belajar di kursusan bahasa Mandarin itu benar-benar saya udah mendapatkan ilmu yang menurut saya sendiri sih lumayan dan cukup buat bekal saya masuk di D3 bahasa Mandarin. Dan kebetulan buku yang saya pelajarin itu sama, jadi waktu itu akhirnya saya daftar D3 bahasa Mandarin di UNS, jadi di UNS di kampus di Solo. Kemudian saya diterima, kemudian saya kuliah selama 3 tahun di sana, jadi jurusan bahasa Mandarin. Waktu awal-awal saya merasa tidak kesulitan karena waktu di kursusan itu benar-benar bukunya sama, pelajaran yang didapatkan itu sama, jadi kayak ngulang lagi. Jadi saya kayak bisa lebih cepat belajarnya daripada waktu pas di les-lesan, karena benar-benar dari nol sekali. Tapi pas waktu kuliah bahasa Mandarin saya sudah agak lebih bisa gitu karena sudah belajar sebelumnya. Dan juga waktu itu di kampus saya itu ada iming-iming buat bisa dapetin beasiswa kuliah ke Cina. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk mendaftar di jurusan bahasa Mandarin. Jadi selain dukungan dari papa saya, terus kedua juga karena ya ada iming-iming beasiswa itu. Jadi saya pengen banget, pokoknya saya kuliah ini Mandarin ini nggak mau sia-sia. Jadi saya mau bisa dapetin beasiswa. Dan benar sekali waktu di tahun kedua, jadi teman saya itu yang satu kelas itu mereka sudah banyak yang berangkat ke Cina, mereka kuliah di sini. Kemudian waktu itu saya juga sebenarnya mau daftar, cuman agak ragu-ragu. Saya mau daftar tapi belum lulus kuliah, nanti kalau misalkan sekolahnya nggak betah atau nggak lulus gimana. Jadi saya akhirnya putuskan untuk lulus D3-nya dulu. Setelah lulus saya baru daftar beasiswa. Kemudian setelah lulus D3 waktu itu 2011, awal 2011, waktu itu saya lagi magang di sebuah travel agency di Solo. Waktu itu saya lagi magang, terus kemudian dosen saya itu kayak membuka pendaftaran buat beasiswa, terus nanyain siapa yang mau daftar beasiswa gitu. Kemudian waktu itu meskipun saya lagi magang, saya just coba untuk mendaftar. Dan kebetulan rumah dosen saya itu dekat dengan tempat saya magang, jadi lebih enak buat kayak konsultasi gitu. Jadi setiap guru dosen saya itu kasih kabar perlunya apa, ini terus siapin dokumen apa-apa, jadi lebih dekat. Jadi waktu itu saya daftar ke beliau, terus beliau suruh saya pertama itu yang pastinya adalah bikin paspor, karena paspor kalau kita mau keluar negeri kan nggak mungkin nggak punya paspor kan. Waktu itu saya belum punya paspor, jadi saya urus paspor, urus sendiri paspornya. Terus kedua adalah HSK. HSK itu adalah ujian tertulis bahasa Mandarin, jadi kayak TOEFL gitu. Kalau soal pronunciation-nya itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk dapetin beasiswa S1 di sini, karena yang penting adalah bisa ujian tertulis. Kalau misalkan bisa ngomong itu lebih dilepas, tapi tidak wajib. Jadi beasiswa saya itu adalah beasiswa pemerintah Cina ya teman-teman. Jadi pemerintah Cina memang khusus menyediakan sekolah gratis, kuliah gratis bagi warga negara asing yang ingin belajar bahasa Mandarin ke Cina. Jadi mereka kasih uang sekolah gratis, terus asrama. Kita daftar, jadi kayak ada websitenya gitu, terus kita kayak kayak sign up, terus daftar. Jadi kayak punya akun gitu, punya akunnya itu.
semuanya siap. Terus waktu itu tahun 2011 bulan September saya siap-siap untuk berangkat, dan waktu itu adalah berangkatnya rombongan, jadi ada dosen yang mendampingi, jadi ada satu rombongan gitu, jadi ada beberapa orang berangkat bareng-bareng dari Solo, jadi ada yang dari Wonogiri, dari Salatiga, pokoknya dari seluruh siswa yang berada di Jawa Tengah. Jadi ya seluruh siswa yang berasal dari Jawa Tengah itu berangkat bareng dari Solo. Dan waktu itu ada yang baru lulus SMA juga teman-teman, jadi nggak harus udah lulus kuliah, jadi lulus SMA pun juga bisa, asalkan yaitu ujian HSK nya bisa lolos minimal 180. Jadi nilai maksimal itu 300, terus minimal 180 baru bisa lolos. Nah, kalau misalkan kalian pengen dapat beasiswa juga, kalian kalau S1 itu bisa ujian HSK dulu, HSK 3 kalau nggak salah, minimal HSK 3. Kalau misalkan merasa mampu bisa ujian HSK 4. Yang dapetin beasiswa ini, yang boleh daftar buat beasiswa pemerintah Cina ini tidak harus warga keturunan ya, maksudnya bukan yang Huaren atau Chinese gitu ya, keturunan Tionghoa itu enggak. Jadi kita orang Jawa, orang Batak, orang Padang, orang Papua, orang manapun itu punya kesempatan buat daftar beasiswa itu, karena di kampus saya itu banyak sekali orang Papua, terus orang Jawa, orang Batak, itu banyak sekali, dan mereka itu pribumi sama seperti saya pribumi. Mungkin wajahnya mungkin ya orang pribumi dan tidak wajib ya, jadi tidak harus itu keturunan, dan itu bebas-bebas aja. Yang penting orang Indonesia, mau yang Chinese, mau yang Jawa, mau yang pribumi, mau yang Tionghoa, itu semuanya punya kesempatan. Dan menurut saya sih kalau misalkan jalannya seperti itu, jadi nggak apa-apa, dicoba aja. Jadi nggak harus takut, nggak karena orang pribumi gitu nanti kalah saing sama orang yang keturunan, enggak ya. Kita di sini itu semuanya sama, jadi punya kesempatan untuk belajar, dan belum tentu yang orang keturunan juga bahasanya juga lebih baik dari kita, karena di sini juga banyak orang kita yang pribumi, orang pribumi juga banyak yang belajarnya juga bagus sekali, belajar bahasa Mandarinnya juga bagus, itu juga banyak, dan nggak harus itu keturunan, jadi nggak usah takut untuk belajar bahasa Mandarin. Dan menurut saya sih yang penting mau berusaha dan tidak patah semangat ya. Pokoknya misalkan merasa belajar bahasa Mandarin itu susah, memang bahasa Mandarin itu susah ya, saya awal-awalnya juga belajar juga sangat susah sekali, tapi nyatanya setelah saya belajar, saya pelajari, mungkin ya memang tidak semaksimal, mungkin memang bisa dibilang mungkin masih cetek ilmunya, cuman setidaknya saya ya sudah bisa lah beberapa kata, bisa bahasa Mandarin lah. Dan sampai saat ini saya kan HSK paling tinggi itu kalau nggak salah HSK 6, mungkin ada yang HSK 8 ya, cuman kalau setahu saya sih pokoknya paling tinggi itu HSK 6, dan saya sudah lolos HSK 6. Jadi saya ya meskipun dibilang bahasa Mandarin tidak terlalu bagus, tapi HSK saya lolos HSK 6, dan saya ya lumayan lah, dengan perjuangan, dengan segala asal mau aja mau belajar gitu pasti bisa lah. Memang nggak paling pinter ataupun wah bahasa Mandarinnya nadanya bagus, logatnya bagus, ataupun bisa ngomongnya cacis-cus pakai peribahasa tika-tiki, enggak ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Memang ada yang bahasanya cacis-cus, tapi belum tentu di tulisan itu belum tentu bisa ya. Terus yang di tulisan bagus belum tentu ngomongnya juga bagus, jadi yang penting ngerti
bisa sih dapetin beasiswa itu. Bisa dibilang itu memang mungkin jadi jalan Tuhan ya. Mungkin itu salah satu jalan saya ketemu jodoh saya. Jadi suami saya itu mungkin dari dapetin beasiswa ini. Kalau misalkan nggak dapetin beasiswa ini, mungkin saya nggak ketemu sama suami saya yang sekarang. Jadi mungkin itu memang sudah jalan Tuhan, dan juga selain itu juga harus disertai dengan doa dan usaha ya. Berdoa terus, saya setiap hari doa mohon untuk dapetin beasiswa ini, karena saya benar-benar ingin kuliah ke Cina. Ya memang saya bukan orang yang sangat pintar, paling pintar di kelas, enggak ya. Dan yang penting saya bisa lolos untuk ujian, dan saya mau berusaha dan juga berdoa. Pokoknya semuanya kayaknya memang udah takdir dari Tuhan ya untuk dapetinnya. Dan siapa tahu buat kalian yang di sana, coba-coba untuk daftar beasiswa, siapa tahu dapat, mungkin bisa merubah nasib kalian, karena banyak sekali teman-teman saya yang daftar beasiswa itu setelah lulus jalan mereka juga baik ya, dapat pekerjaan yang baik, meskipun mungkin tidak di Mandarin, tapi setidaknya setelah dapat beasiswa ini bisa kuliah di Cina itu mungkin bisa lebih baik ya. Nggak semuanya sih, kayak saya ini juga masih belum apa-apa gitu, maksudnya belum bisa dibilang dapat suksesnya, tapi nanti percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu benar-benar memang indah pada waktunya gitu. Meskipun kita kehilangan sesuatu yang sudah kita dapatkan atau tidak seperti yang kita bayangkan, tapi setidaknya kita mau berusaha, dan mungkin itu jalan dari Tuhan. Siapa tahu kita dapat sukses dari sini ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kalian bisa terhibur dengan video saya kali ini. Dan terima kasih buat dukungan kalian. Mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai bertemu lagi di video